sebagai ibu dan wanita yang baik, bagaimana yang tidak baik. Sudah kita tadi lihat. Begitu juga dengan sebagai kita pegawai negeri. Jadi pada saat kita mau berpenampilan dengan cara berpakaian kita, orang-orang akan segani kita. Tapi kalau kita berpakaian dengan perempuan cantik, ya, apalagi kita ibu-ibu berpakaian yang tidak sesuai yang ada, orang tidak akan menghargai kita. Iya, kita belum berpendidikan, kita tidak, kemampuan kita terbatas, ya. Kadang mungkin kita punya bahasa Indonesia kaki kepala, terus pemahaman kita mungkin masih terbatas. Tetapi kita tunjukkan gaya berpakaian kita sebagai ibu, pakai rok atau pakaian yang sopan, orang lain akan menghargai kita dengan penampilan yang kita ada, tampil dengan apa yang ada pada kita. Jangan berpikir itu pakaian yang harus jutaan yang kita harus beli atau ini, tetapi pakaian yang sopan yang pentingnya bersih dan layak untuk kita pakai sebagai perempuan. Ya, jadi tempat kita bekerja di mana sebagai pegawai negeri, dan di dalamnya itu kita dituntut untuk bagaimana kita etika kita itu saling menghargai antara satu sama yang lain. Ini sangat penting. Bagaimana orang menghargai kita sedangkan kita sendiri tidak pernah mau hargai orang lain. Ya, makanya orang biasa bilang kalau aku mau hargai, aku hargai orang lain sudah ada yang begitu. Iya. Jadi pada saat kita ada di kantor di mana kita bekerja, kita harus hargai namanya dengan atasan kepala kita. Kepala kita harus hargai. Dan kita ada sebagai posisi sebagai kepala bidang, kita hargai juga selevel teman kita atau yang sekalipun kepala seksi dan staf, kita hargai orang-orang yang ada di dalam kantor itu. Satu hal yang harus kita hargai juga adalah orang yang lebih tua dari kita. Sesuai dengan di dalam firman sudah ada bahwa hormatilah orang yang lebih tua dari kita, ya. Dan kita harus lakukan itu. Iya. Jadi di situ dalam tempat kita bekerja, selain kita cara berpakaian, tapi juga cara komunikasi kita itu kita jaga di situ. Jangan sekali-kali bahasa pasar, ya. Oh, saya dalam bahasa singkat dan bahasa Papua yang kita biasa hari-hari kita sampaikan ini, jangan sekali-kali kita bawa di dalam organisasi dan program kita, tapi juga di tempat kita bekerja di kantor dan lain-lain. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan sempurna. Seperti saya, saat saya bawa materi saat ini, saya tidak bisa pakai bahasa-bahasa pasaran seperti logat-logat Tunggu atau Papua, tidak bisa. Saya harus sampaikan dengan bahasa Indonesia yang fresh, yaitu perbedaan. Tapi kalau kita ada di rumah tangga kita, dalam keluarga, kelompok bermasyarakat, mari kita sampaikan bahasa yang sederhana, pakai logat tidak apa-apa, yang penting bisa untuk orang lain mengerti, orang lain bisa tanggapi pembicaraan kita itu. Kadang kita punya kemampuan, kita punya segalanya, tapi saat kita bertemu orang, bahasa kita yang kita berbicara kepada orang, kalau bahasa kata-kata kita kalau meyakinkan orang yang kita ketemu itu hati dia akan dulu. Apa yang kita mau, apa yang kita tujuan kita datang, dia akan terkabul. Karena bahasa kita katakan yang sebenarnya dengan bahasa Indonesia yang baik. Yang berikut yaitu etika di dalam berbisnis. Kalau di kota-kota besar sana itu mereka jaga sekali namanya, mereka punya perusahaan itu. Jadi supaya perusahaan itu maju, mereka jaga etika penampilan mereka itu, jaga juga dengan namanya kemampuan mereka, terus ketepatan waktu, bagaimana cara berusaha bekerja keras itu mencari klien mereka supaya perusahaan mereka itu tetap maju dan lain-lain. Ya, tapi etika bisnis dalam kita kehidupan sehari-hari, ya seperti mama-mama kita melihat bahwa sekarang ini banyak mama-mama yang berbisnis, yang jualan pinang, jualan sayur dan lain-lain itu kita pakai di situ, etika kita terapkan di situ. Ya, pada saat kita jualan, pada saat kita tadi jualan ada orang-orang datang membeli. Nah, saat orang datang kita jualan, kita wajah kita senyum, kita sapa orang. Saat pembeli datang, dia punya hati yang tergerak. Sekalipun dia tidak membeli jualan kita, tetapi dengan wajah kita, dengan sapaan kita yang begitu meluluhkan hati dia akan membeli jualan yang kita taruh. Saya punya pengalaman. Saya orang yang pernah jualan di
jualan dua pagan di pula. Biasa jualan online, tapi saya pernah jualan juga dalam mobil. Tapi yang mobil Innova itu saya jual, kalau ibu tahu di wilayah mau bensin samping itu, saya kasih media punya kap belakang dan sahabat kawan, ubi sama ini saya jualan di situ. Saya jualan di sana jam 8 saya bawa. Jadi satu paket itu saya taruh 100.000 satu paket, di dalam ada uang bakar, ada ubi, ada keladi, pokoknya makanan khas Papua. Jadi saat orang datang mereka lihat poster, ini ada video pandan, mereka datang dari situ ketemu saya nanti. Ya pada saat orang datang, selamat pagi bapak, selamat pagi mama, sudah senyum-senyum, sudah tertawa-tertawa, sampai dong kaget. Ini ada perempuan Papua yang bisa jualan dalam mobil. Ya, baru kita kerja sama hasil kerja. Kenapa sampai bisa jualan? Karena ini jualan dari saya tidak mau sampaikan masalah saya. Tapi saya berusaha untuk saya tunjukkan romanuta saya itu kepada orang lain supaya saya tunjukkan bahwa saya happy saja begitu. Saya senang saja. Jadi di situ hati mereka itu bisa tergerak sekali. Jadi satu kali mereka akan beli, berikutnya itu datang terus. Jadi puji Tuhan pada saya bahwa jualan itu satu hari saya taruh 10 paket. Jadi 1 kali 10 ya tambah 1 juta setiap hari.